Tuh. Dia bilang kan, tuh, ini ada Bang Hotman di sini tuh. Bang Hotman sih tahu mobilnya mobil bodong tuh. Dia ngaku mobilnya 20 miliar kan guys. Tuh, dari jualan ini kan. Dapat duitnya dari jualan ini kan. Yang saat ini jadi barang bukti di Polda Metro Jaya. Nih platnya guys. Ini platnya 1533 QGK yang dia pamerkan selama ini di medsos dengan harga 20 miliar. 20 miliar. Oke? Oke, ya. Coba jelasin dong. Yang bagian itu bilang gibah, jelasin keterangannya ini. Ini nipu gimana nih? Jelasin. Gimana ini? Platnya dengan tahun dan bulan yang berbeda, platnya sama. Bodong platnya guys, plat bodong. Itu sudah laporkan nanti di Dirlantas Polda Jabar. Mau minta kejelasan. Ini sama Willy Salim. Kita yang punya mobil biasa aja tuh, mobil Agia, Terios, Gokar, cari kerja susah-susah ngumpulin buat duit buat bayar pajak, dia nggak bayar pajak guys, dia nggak bayar pajak. Nih, ya kan? Tuh, ya lihat kalian aja dia petantang-petantangnya dia, tuh lihat. Nih, kan? Pakai mobil bodong. Ini jelas banget loh fotonya kamu, bener nggak? Jelas banget tuh fotonya kamu. Nggak berani ngelaporin Doktif. Usut ya, Polda Jabar, usut. Usut. Nih. Kalian cek ya, tuh. Ternyata di bulan dan tahun yang sama guys, plat itu ada di mobil Hyundai. Platnya sama. Kok bisa sih? Satu plat di tahun dan bulan yang sama. Satunya di mobil Hyundai, satunya di mobil Rolls Royce. Gimana dong? Coba dong dijelasin. Gimana nih ceritanya? Kok bisa? Begitu naik dan dikejar oleh orang pajak, jadi beliau segera mengurus platnya, tapi tetap ada yang aneh. Dari plat D tiba-tiba berubah jadi plat B. Dan dia baru ngurus itu, ternyata kepemilikannya itu baru dia miliki itu di bulan 11 2025 November kemarin. Artinya apa? Semua omongannya Doktif adalah fakta. Yang nggak suka berarti kalian suka ngemplang pajak. Kalau Doktif bayar pajak, ya Doktif nggak terima orang-orang lainnya pada bayar pajak. Kok dia kok enak-enak sekali petentang-petenteng pakai mobil Rolls Royce, padahal mobil bodong, nggak bayar pajak. Enak amat lu Sun. Emang lu siapa Sun? Hah? Lu kebal hukum? Hah? Lu kebal hukum kali ini lu lihat kenapa lu urus pajak mobil lu baru tanggal 10 November 2025, 2023, 24, 25 lu kagak bayar pajak dong. Udah gitu harganya cuma 8M. Katanya 20M ngomongnya. Kenapa jadi 8M? Sun, yuk kita bahas yuk Sun, yuk. Mau dibahas jadi persidangan? Mau? Untuk mengasih tahu hakim bahwa kamu itu tukang tipu? Mau? Nanti kita bahas yuk. Gitu ya, biar masyarakat juga tahu siapa kamu, petentang-petenteng bikin konten mobil Rolls Royce, dari jualan tomat busuk sama DNA salmon yang saat ini menjadikan kamu tersangka dengan ancaman 12 tahun plus 5 tahun. Ini sih sebenarnya ini adalah foto luar biasa sih guys. Ini sebenarnya ini akan menjadi foto sejarah ini. Ini akan menjadi foto sejarah ini. Di sini ada mobil Rolls Royce-nya dia dengan plat bodong. Ini adalah produk yang jadi barang bukti di PMJ. Wes, mantep banget ya. Ini jejak digital yang gak akan pernah bisa kamu hindari dan membuat kamu wajib lapor di PMJ. Yuk
para buzzer-buzzernya yuk belain yuk, mau kemana? Buzzernya bela-belain ya, namanya podcasting, info banget, itu semua aku udah dilaporin. Tinggal nanti diciduk sama Mabes Cyber ya, Cyber Polri. Siap-siap aja. Pendananya siapa? Suneo. Ya, nanti dapat lagi ya kan, pelanggarannya, pasalnya. Aduh, nggak kapok-kapok sih Sun, lu itu nggak kapok-kapok, nggak ada kapok-kapoknya nih manusia ya. Tiarap, ntar Doktif tungguin loh, kamu wajib lapor. Kok wajib lapor? Enggak, dia kan Senin datang ya, Doktif juga di situ ya. Doktif tungguin kamu nanti diperiksa. Tuh sudah azan guys, udah sholat Jumatan. Oke. Eviana apa? SS gimana? Insya Allah nanti hari Senin, Insya Allah juga ada SS di sana di Polda Metro Jaya. Jadi hari Senin kayaknya Polda Metro Jaya penuh wartawan kayaknya ya. Ada SS, ada Doktif, ada Suneo, penuh kayaknya itu nanti dari Senin. Coba nanti kita lihat. Oke, juga aku punya gosip baru. Gosip apa? Kalau Doktif mah nggak gosip, kalau Doktif mah fakta. Jangan gosip. Kalau gosip itu belum tentu benar. Kalau Doktif yang Doktif bongkar adalah fakta by data. Ya, Doktif nggak mau kalau cuma ngomongin gosip yang nggak jelas, nggak mau. Jadi jelas itu adalah fakta. Cuman memang Doktif nggak punya tenaga buzzer, jadi nggak punya yang buat support, nggak punya. Hai Cupitong, udah lama banget Cupitong. Daviena, kan udah dibilangin Daviena kan udah dibilangin. Ini Doktif tunjukin lagi ya, itu udah disita barangnya guys. Nih Doktif tunjukin lagi biar kalian paham. Dia kenapa berani banget nyali? Ya emang dia, kenapa emang bener Doktif? Ini zaman reformasi Pak Prabowo, itu reformasi kepolisian sayang. Ya, jadi semua itu mau dibenerin sama beliau, sama Bapak. Jadi Doktif kita sebutnya Bapak aja ya. Jadi oleh Bapak kita. Jadi mau dibenerin. Kalau emang salah ya salah, merah putih. Mabes itu udah jelas bilang kalau Doktif laporan gelar perkara, kalian itu harus merah putih. PMJ pun begitu. Krimsus nggak pernah sepeser pun Doktif ngasih nyetor ke yang namanya Krimsus Polda Metro Jaya. Nggak pernah sepeser pun guys. Ya, jadi kalau kalian bilang oh laporan itu berjalan karena Doktif tuh nyetor apa, nggak ada nyiram Doktif itu, nggak ada siram menyiram tuh nggak ada. Ya, jadi Pak Ade Syafri pada saat itu direktur Krimsus Polda Metro Jaya pada saat itu, sekarang sudah di Mabes ya, beliau udah naik karena beliau tegak lurus tuh orangnya tuh, nggak bisa digoyang sama sekali. Godaan kanan kiri nggak lempeng aja beliau. Ya, jadi Pak Ade Syafri, Doktif salut, hormat luar biasa kepada beliau. Pak, terima kasih Pak Ade Syafri. Nah, sekarang tugas ini diemban oleh Pak Sitepu. Ya, Pak Sitepu. Doktif mohon dengan sangat Pak Sitepu tegak lurus seperti yang seniornya Bang Ade Syafri lakukan. Gitu. Tidak ada yang namanya uang sepeser pun mengalir ke Krimsus PMJ. Oke? Nah, dan mereka akan tegak lurus. Gitu guys, oke? Kalau salah ya salah, kalau benar jangan dibuat jadi salah. Gitu, kecuali dikondisikan seperti yang Doktif lihat kasusnya Doktif kemarin di Polres Jakarta Selatan. Ya, jelas banget di situ tidak ada namanya pampangan surat izin praktek. Ditanya dokternya juga nggak bisa jawab. Doktif nanya, itu bos kamu punya surat izin praktek nggak? Mana? Kok nggak ada? Doktif lihat kok nggak ada. Dokternya di situ nggak tahu guys. Nggak tahu di situ, jadi nggak ngerti loh. Dokter yang kerja di situ sekian tahun aja nggak ngerti dia punya surat izin praktek, apalagi Doktif, ya dong. Nah, itulah dasar Doktif bilang nggak punya surat izin praktek karena emang tidak terpampang dan itu adalah aturan. Nah, seperti itu, tapi dikondisikan kan dugaannya Doktif. Jadi nanti kita akan buktikan seperti itu. Purbasari mah dari zaman dulu guys, cocok nanya. Doktif itu juga pakai tuh lulurunya Purbasari zaman dulu kan. Nah, kalau sekarang Doktif pakai scrub yang dari Slavina. Nah, itu Doktif masih ada tuh pakai yang punya Slavina. Tapi kalau dulu zaman dulu tuh kuliah itu pakai Purbasari. Murah kan juga dia itu. Nepos juga tunggu panggilan deh kayaknya dia.
Nggak tahu suratnya udah dilayangin belum ya. Dia juga nunggu panggilan. Tapi kalau Doktif duga penyelidikan dia nggak akan datang. Kan dia kan pengecut juga Nepos ini. Nepos ini pengecut guys. Jadi mungkin kalau udah naik sidik baru dia datang. Gitu. Kalau baru penyelidikan kemungkinan dia nggak akan datang. Gitu. Yang jelas kasusnya terus berjalan karena barang buktinya juga jelas banget. Ya jelas banget. Dia sudah mencemarkan nama Doktif tuh jelas banget. Jadi nggak bisa ngeles. Mungkin ya Allah buat dia kepleset kali. Gitu. Karena itu kebodohan sih. Dia melakukan itu suatu kebodohan. Penyidik aja bilang, "Oh, ini bodoh sekali nih sebenarnya ini." Itu Nepos melakukan tindakan yang sangat fatal. Gitu. Oke. Daigel Skin udah pernah kan Doktif cek dulu. Kalian cek deh akunnya. Follow apa enggak? Kalian sudah follow apa belum? Kalau kalian follow akunnya Doktif, kalian cek akun dari brand itu. Daigel Skin itu ada yang namanya produk body lotion. Ya, itu nggak ada BPOM-nya. Ya. Terus ada itu sudah Daigel Skin sudah pernah Doktif review itu. Kalian cek aja di akun-akunnya Doktif, buka aja. Kalau Hanaswi mah nggak mungkin lah guys, kalian ini bercanda aja. Kan sudah pernah Doktif jual, ya kan nggak akan mungkin aneh-aneh. Itu pabrik gede banget, gitu. Iya. Gak tahu Marlena Dolsky nggak pernah dengar. Heni Sagara kenapa sayang? Sebar informasi ini ke semua grup angkatan SMA ya. Juga ya. Kompetisi pada alumni ini supported by Padel Cello. Tangerang BSD City. Cello kayak nggak mungkin aneh-aneh juga sih. Masa dia aneh-aneh? Kemarin kan retinal ya, suplemen itu ya, yang ternyata sudah ditarik juga dari pasaran. Ya ternyata dia bilang itu ada kandungan retinalnya, padahal nggak ada. Yang suplemen yang Cello kan itu kan ya, yang retinal gitu. Itu Doktif kaget pada saat Doktif lihat tuh, kok ada suplemen retinal di Indonesia? Ternyata itu false claim. Ya sebenarnya nggak ada itu yang namanya retinal di dalam produk Cello retinal ya, kalau nggak salah ya. Kan ada tuh kontennya Doktif juga. Kapan Sunio ditahan? Segera lah, insya Allah nanti, insya Allah lah ya. Pokoknya Doktif akan minta PMJ untuk bersikap adil. Ya, seorang Nikita kerugiannya yang diduga 4 miliar nggak berlanjut, langsung ditahan. Padahal dia punya 2 orang anak kecil kan. Nah, sementara Sunio kerugiannya ratusan miliar masih berjalan sampai detik ini. Kok nggak ditahan? Ancamannya 12 tahun plus 5, jauh di bawah ancamannya seorang Nikita. Nah, harusnya ditahan. Makanya Doktif akan kawal. Jadi tanggal 19 pun Doktif akan kawal. Yang Doktif minta cuman keadilan, termasuk bayar pajak soal mobil ini. Doktif bayar pajak. Jadi jangan dibilang kok sampai ngurusin pajak. Doktif bayar pajak. Sopir Doktif punya motor bayar pajak. Kalian yang gokar bayar pajak mobilnya. Yang belum lunas cicilannya bayar pajak mobilnya cuman Xenia, cuman Avanza, cuman Terios, bayar pajaknya. Kok dia Rolls Royce petentang-petenteng nggak bayar pajak? Mana keadilan negaranya? Mana? Kalau misalnya dia nggak bayar pajak, kita semua nggak usah bayar pajak aja. Bayar pajak mobilnya itu nggak usah, kita nggak usah bayar pajak kendaraan bermotor kita, karena nggak adil. Jadi yang nggak bayar pajak adalah kaum elit itu, yang punya mobil-mobil elit gitu. Itu nggak bayar pajak. Itu kan maunya Suneo. Kalau maunya Doktif sih enggak. Doktif maunya Doktif bayar pajak, lu juga bayar pajak Sun. Lu baru bayar pajak di bulan November 2025. Doktif akan kejar pembayaran pajak kamu dari tahun 2023 sampai 2025. Ya, udah siap jalan? Belum, itu lagi di jalan 4 lagi. Balikin. Oh, live Ada Riko guys, ada 3 set. Hai guys. Gitu, udah dari Riko gitu. Oke Doktif guys, Doktif mau tampil di acara apa kok? Rumpi No Secret, hah? Ya, Rumpi No Secret. Kan gini dia. Rumpi No Secret. Trans 7 Trans 7 apa Trans TV? Trans TV dong. Trans TV bukan Trans 7. Di Trans TV. Gitu. Live. Caranya live ya, kalian tonton nanti di jam 2 kalau nggak salah. Di jam 2 ya? Jam 2-an. Di jam 2. Apa yang Iya Teh Feni. Apa yang akan kita bahas semua, termasuk apa?
termasuk soal pajak mobil bodong Rolls Royce yang dia gunakan untuk flexing dan dia pamerkan ke hadapan masyarakat Indonesia. Jadi guys, pesannya Doktif, jangan gampang percaya dengan apa yang kalian lihat di medsos. Itu fake. Kalian disuguhkan dengan konten yang seolah-olah kaya raya, punya mobil mewah, bla bla. Orang bayar pajak, terus kalian mau ngikutin jejaknya dia itu, gitu ya. Mau pamer kemana-mana, mobilnya bodong, ya bisa disita kapan aja, ya. Gara-gara Doktif naik itu viral, ya. Alhamdulillah dari Dirjen Pajak mobil kendaraan bermotor pun datengin dia, ngejer dia nih orang nih. Itu, dan ternyata akhirnya dia ngurus, tapi tetap ada kejanggalan. Dari plat D tiba-tiba keluar nopol B. Hebat lu Sun, ya. Tetap akan Doktif kejar. Guys, Doktif mau pamit dulu ya. Love you Doktif.